Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini dalam pembelajaran jarak jauh, ini saya kenalkan dulu. Ini ada tim dari kelas 4 SDIT Permata Mulia Blora. Ada 3 kelas, di mana ada 2 kelas laki-laki dan 1 kelas perempuan. Kemudian untuk tim yang pertama ada Bu Ningrum dan Bu Tia. Ini bertugas di kelas Fatimah. Saya kenalkan Bu Ningrum ini aslinya dari Pati. Kemudian kalau Bu Tia ini asli dari Blora. Kemudian ada kelas putra yang pertama ada kelas Khalid bin Walid, yaitu bersama Bu Asih dan Pak Taufik. Bu Asih dan Pak Taufik ini asli dari Blora juga. Kemudian yang berikutnya adalah kelas Amr bin As. Ini ada saya, Nasruddin, dan Bu Heni. Kalau saya ini asli dari Blora, kelahiran Blora. Hanya saja kedua orang tua bukan dari Blora. Bapak saya dari Boyolali, kemudian ibu saya dari Klaten. Dan saya di kelas nanti akan bersama Bu Heni. Bu Heni ini asli dari Rembang, tepatnya Lasem. Jadi di tim kelas 4 ini sudah beragam mulai dari beda kota kelahirannya, kemudian setiap kota pasti akan memiliki keberagaman yang bermacam-macam. Kemudian kita masuk ke materi, yaitu yang pertama. Jadi di kelas 4 ini kita nanti akan belajar dengan kurikulum 13, yaitu menggunakan tematik. Yang pertama di kelas 4 ini kita akan belajar tema 1, yaitu indahnya kebersamaan. Kemudian di subtema 1 ada keberagaman budaya bangsaku atau bangsa Indonesia. Bisa teman-teman lihat di sini, teman-teman lihat dari foto-foto yang ada di bawah ini menunjukkan keberagaman yang ada di Indonesia. Kita lanjut lagi untuk berikutnya. Silakan teman-teman perhatikan dan amati terlebih dahulu video ini. Video ini nanti silakan teman-teman amati apakah ada perbedaan dari bangsa Indonesia, khususnya dari Sabang sampai Merauke ya. Silakan diamati terlebih dahulu. Ya. Dari video yang sudah kita amati bersama, itu tadi teman-teman mungkin bisa melihat bahwa Indonesia itu sangat beragam.
mulai dari Sabang sampai Merauke ya. Kalau dilihat tadi ada video anak-anak yang memiliki warna kulit yang berbeda, itu karena dari letak geografisnya, anak-anak dari Jawa itu berbeda dengan anak-anak yang ada di Papua dan sebagainya. Kemudian dari alat-alat musiknya pun berbeda, kemudian tariannya pun berbeda. Jadi Indonesia ini sangat kaya karena memiliki keberagaman yang sangat luar biasa. Ini seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya saya bacakan. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Jadi walaupun perbedaan yang ada di Indonesia itu sangat beragam, mulai dari perbedaan suku, kemudian ada suku Jawa, suku Sunda, suku Madura dan sebagainya. Kemudian ada perbedaan agama juga. Di Indonesia banyak sekali agama, mulai Islam, Nasrani, Katolik dan sebagainya. Tapi hal itu tidak menutup kemungkinan untuk membuat Indonesia bisa bersatu. Karena Allah sudah menerangkan itu tadi, ya, bahwa yang dilihat oleh Allah itu adalah ketakwaannya, bukan karena warna kulitnya, bukan karena sukunya, bukan karena pakaian adatnya, tapi ketakwaannya. Jadi teman-teman di sini, mari kita berlomba-lomba untuk berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Selalu bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala larangannya. Kemudian kita lanjutkan bahwa keberagaman itu banyak sekali di Indonesia. Mulai teman-teman kalau dilihat di sini ya, ada mulai pakaian adat, kemudian tariannya, kemudian ada bentuk rumahnya, rumah adat, kemudian ada alat musiknya, ya. Jadi Indonesia itu sangat kaya sekali. Kita lanjutkan untuk berikutnya. Nah, perhatikan video yang ada ini ya. Nah, ini ada predator yang akan memangsa kepiting. Nah, di sini walaupun ada predator, ibaratnya kita ada musuh, ya. Jadi kalau ada musuh, kalau kita sendirian pasti kalah. Tapi karena kita bersatu, maka musuh itu bisa dikalahkan. Nah ini juga sama. Ketika kita sendirian akan dimangsa oleh predator. Tapi kalau kita bersatu, maka segala kesulitan dan mara bahaya atau hambatan-hambatan itu akan mudah diselesaikan. Win-win. Harus bekerja sama. Bekerja sama untuk meraih tujuan bersama. Sama kayak Indonesia. Kalau Indonesia hanya mengandalkan kekuatan dari satu suku atau satu golongan saja, Indonesia tidak akan merdeka. Tapi karena Indonesia bersatu, mulai dari Sabang sampai Merauke, akhirnya Indonesia bisa merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian, nah ini, diibaratkan sapu lidi. Nah, ini bisa dibaca untuk sapu lidi. Lidi adalah tulang daun kelapa. Lidi yang dikumpulkan dan diikat dengan kencang bisa digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, termasuk untuk menyapu halaman dan juga menjaga kebersihan. Punya sapu lidi lalu dibiarkan
tidak digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat juga tidak memberikan makna yang tersirat. Manusia itu diibaratkan sebagai sebatang lidi yang sangat mudah dipatahkan. Namun, apabila lidi-lidi itu dikumpulkan dalam jumlah banyak, maka akan sangat sulit untuk mematahkannya. Contoh, ragam suku dan bangsa serta budaya yang terjadi di Indonesia ini. Ketika menggunakan bahasa Indonesia dan NKRI adalah harga mati, maka semangat Bhinneka Tunggal Ika menjadi modal kuat bagi bangsa ini. Dari bacaan ini, teman-teman bisa menteladani, ambil hikmahnya, bahwa kalau kita sendirian, kita tidak akan bisa mengalahkan musuh yang besar. Kalau Indonesia hanya sendirian, kalau kita hanya sendirian, maka ketika ada bangsa lain yang akan menguasai Indonesia, maka akan mudah untuk dikuasai. Tapi kalau seluruh suku, seluruh dan daerah saling bersatu, maka musuh-musuh Indonesia itu atau bangsa yang menyerang Indonesia akan mudah untuk dikalahkan. Paling tidak bisa mempertahankan bangsa ini menjadi bangsa yang merdeka. Dari bacaan ini, teman-teman perhatikan, mulai dari yang pertama ini sampai lidi adalah tulang daun kelapa sampai titik. Ya, ini namanya satu paragraf. Jadi bacaan ini terdiri dari 2 paragraf. Di mana dalam satu paragraf ini terdiri dari atau ada gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, kira-kira apa itu gagasan pokok? Nah, kita masuk ke slide berikutnya. Ini menemukan gagasan pokok dan pendukung dari teks tertulis. Apa sih gagasan pokok? Gagasan pokok itu adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Topiknya. Kemudian inti dari paragraf tersebut. Kemudian gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu bacaan. Kemudian yang berikutnya yaitu ini amati dan dengarkan lagu Ibu Pertiwi di mana ada instrumen musik tradisional. Di sini dicontohkan banyak sekali musik tradisional, mulai tangginang dari Batak. Ya. Nah, ini ada seruling. Ada kecapi. Kalau ini sudah alat musik modern. Ini ada angklung, asal dari Jawa Barat. Nah, ini tarompet. Nah, ini ada musik rebab Sunda. Ya, ini telah ada sejak abad ke-9 Masehi. Nah, ini ada sape Kalimantan. Nah, ini ada gambang. Cara memainkannya dipukul. Jadi setiap daerah itu alat musiknya berbeda-beda ya teman-teman ya. Jadi dari sini teman-teman nanti bisa sambil dirangkum ya. Ini ada kecapi, alat musik berdawai, caranya dipetik. Nah, ini ada suling Sunda. Nah, ini gitar, sudah modern ya. Sudah biola. Biola digesek ya. Cara memainkannya.
semua alat musik yang ditampilkan di sini memiliki bunyi yang berbeda-beda. Ya, singkirkan perbedaan karena kita bangsa Indonesia ya. Nah, kita satu yaitu bangsa Indonesia. Nah, ini. Tadi sudah menyaksikan video tentang alat-alat musik. Nah, ini alat musik dapat menghasilkan bunyi. Silakan diperhatikan penjelasannya. Apa bunyi itu? Nah, energi gelombang yang berasal dari sumber bunyi, yaitu benda yang bergetar. Mediumnya apa saja? Kita lihat. Sifat-sifat bunyi. Padat, cair, dan gas. Nah, ini teman-teman bisa membuat sendiri dari kaleng bekas itu ya, gelas bekas, nanti dikasih tali ya. Nah, ini bisa teman-teman praktekkan di rumah ya. Nah, itu terkait bunyi. Kemudian selanjutnya, nah, dan terakhir ini teman-teman ya. Jadi kita sebagai warga negara itu harus memiliki sikap yang baik supaya negara ini bisa selalu utuh, bisa selalu bersatu. Yang pertama, karena kita saling keberagamannya sangat banyak sekali, maka harus saling menghargai keberagaman, menghargai perbedaan yang ada antara daerah satu dengan daerah lainnya, menghargai perbedaan agama misalnya. Kemudian saling menghormati perbedaan, tidak boleh saling mengejek karena tidak sama dengan suku kita, karena tidak sama dengan agama kita, akhirnya kita mengejek, itu tidak boleh, harus saling menghormati perbedaan yang ada. Kemudian harus bekerja sama, karena Indonesia ini tidak akan merdeka kalau berjuang secara individu atau golongan saja, tapi harus bekerja sama. Walaupun berbeda-beda, tetap satu tujuan, yaitu negara untuk merdeka. Tanpa adanya kerjasama, ibaratnya seperti tadi lidi ya. Kalau lidi dipakai nyapu sendirian, maka akan mudah patah. Tapi kalau banyak lidi dijatuhkan, maka akan lebih mudah untuk membersihkan, kemudian tidak mudah untuk dipatahkan. Kemudian gotong royong. Jadi ini adalah sikap warga negara yang baik. Jadi teman-teman paling tidak harus memiliki sikap ini, saling menghargai keberagaman, saling menghormati perbedaan,
bekerja sama, dan gotong royong. Dan yang terakhir, sudah selesai. Jadi teman-teman, begitu untuk pembelajaran jarak jauh yang bisa Pak Nas sampaikan. Apabila ada salah mohon dimaafkan dan diikhlaskan. Kita nanti akan bertemu lagi di pembelajaran berikutnya, tema 2, yaitu minggu depan ya. Habis ini nanti kita akan beri tugas ya, tugasnya kita kirim di WA group. Seperti itu kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.